segenap nyawa yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, mengingatnya serta memujinya. Khatib mengajak diri pribadi serta jamaah sekalian untuk terus memperkokoh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Dalam kitab Muzahul Majalis disebutkan bahwa di suatu masa ada satu makhluk yang mempunyai kedudukan yang sangat hebat sekali di sisi Allah. Bahkan di setiap lapisan langit ia memiliki banyak nama atau julukan. Langit pertama Al-Abid, yaitu ahli ibadah, selalu mengabdi luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit kedua Ar-Raqi', yaitu ahli sujud, ahli ruku'. Langit ketiga As-Sajid, ahli sujud. Langit keempat Al-Khashi', selalu merendah dan takluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit kelima Al-Qanit, selalu taat. Langit keenam Al-Mujtahid, yaitu bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Langit ketujuh Az-Zahid, yaitu sederhana dalam menggunakan sarana hidup. Dalam berbagai perintah dari Allah, ia selalu menunaikannya dengan sangat baik, sehingga ia sering tampil sebagai panglima. Akan tetapi dengan prestasi yang sedemikian hebatnya itu, perlahan tumbuhlah dalam dirinya perasaan lebih hebat, lebih mulia, lebih cerdas, lebih ahli ibadah, lebih disayang oleh Allah dan lain-lain. Siapakah makhluk yang dimaksud? Makhluk tersebut adalah iblis. Mungkin ada sebagian para hadirin yang tidak menyangka bahwa ternyata iblis mempunyai prestasi ibadah melebihi manusia pada umumnya. Iblis adalah makhluk Allah yang alim dan pandai dalam segala ilmu, serta memiliki spiritual yang luar biasa. Maqamnya telah sampai pada langit ketujuh dan pernah menjadi pemimpin sebagian para malaikat. Jika kita bertanya tentang Al-Quran kepada iblis, maka iblis akan bisa menerangkannya dengan sangat jelas. Karena iblis tahu persis kapan ayat itu turun dari langit. Jika kita bertanya tentang ilmu hadis kepada iblis, maka iblis akan sangat pandai menjelaskannya. Karena iblis tahu asbabul wurud dari hadis tersebut. Jika kita bertanya tentang kisah para nabi, iblis akan dengan tepat menceritakannya. Karena iblis sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam masih berada dalam surga. Begitu luar biasanya makhluk Allah yang satu ini. Namun walaupun luar biasanya spiritual dan kesolehannya, iblis tidak dapat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dalam diri iblis ada kalimat,
aku lebih baik dari kamu. Sehingga timbullah dalam dirinya sifat sombong. Suatu ketika Allah akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi dengan firman-Nya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Kemudian Allah sempurnakan kejadiannya. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniup ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Quran surah Al-Hijr ayat 29. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Ia membangkang. Quran surah Toha ayat 116. Dengan pembangkangannya ini, kemudian Allah bertanya kepada iblis, qala ya iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal adin. Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Quran surah Shad ayat 75. Kemudian iblis menjawab, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Quran surah Ar-Ra'd ayat 12. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan telah menutup mata hati iblis, sehingga dengan beraninya membangkang perintah Allah secara terang-terangan. Sehingga Allah murka dan berkata kepada iblis, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Quran surah Al-A'raf ayat 13. Hadirin rahimakumullah, kadang kita tanpa sadar saat ditinggikan selangkah atau seranting saja dari yang lain, kita sudah merasa jumawa, hebat, dan tidak mendengarkan pendapat dari orang lain, meskipun itu saran yang baik. Sering membanggakan diri dengan apa yang kita miliki, baik itu kecerdasan, keelokan rupa, kekuasaan, jabatan, ilmu yang tinggi, sehingga membuat kita merasa paling utama di antara yang lain, menyampingkan perasaan orang lain. Padahal itu semua adalah benih kesombongan yang menyebabkan iblis terusir dari surga dan memusnahkan semua amal ibadahnya. Disadari atau tidak, ternyata sifat iblis ini telah diwariskan kepada umat manusia secara turun-temurun. Salah satunya yang paling terkenal adalah kesombongannya Fir'aun laknatullah. Fir'aun adalah simbol kesombongan manusia yang Allah jadikan sebagai pelajaran bagi semua manusia. Sifat sombong akan mengunci mati, sifat sombong akan mengunci mati hati dalam kekufuran dan maksiat.
sehingga sangat jarang orang sombong yang mau bertaubat. Hadirin rahimakumullah, mari kita evaluasi diri kita agar tidak bersemayamnya sifat-sifat Fir'aun di dalam diri kita. Jangan sampai terlambat untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Iblis saja yang mempunyai prestasi ibadah sedemikian hebatnya bisa terusir dari surga, apalagi kita manusia yang imannya kadang naik, kadang turun. Kesombongan iblis yang hanya sesaat mampu menghapus ibadahnya selama ribuan tahun. Kisah iblis bisa menjadi cerminan bagi kita, umat Islam, untuk tidak berbangga dengan ibadah yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Apa sebenarnya yang kita sombongkan? Karena semua yang kita miliki pada hakikatnya adalah milik Allah dan akan kembali padanya. Jika suatu saat Allah berkehendak untuk mengambilnya, maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali pasrah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tayyibin at-tahirin wa ashabihi wa akhwanihi wa sallim wa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.